Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan malam kali ini, kita akan berdiskusi tentang salah satu materi dalam hukum dan juga salah satu materi dalam ekonomi, yaitu tentang CV, atau kepanjangannya adalah Commanditaire Financier. Kita langsung sebelum masuk ke dalam inti permasalahan, kita akan mulai dari hal yang paling ringan dulu, dari pembahasan yang paling ringan, yaitu tentang apa sih pengertian dari CV atau Commanditaire Financier. Oke, silakan kepada narasumber pertama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang CV. CV dapat diartikan sebagai badan usaha berbentuk koperasi atau perusahaan. Perusahaan adalah badan yang menjalankan usaha. Selain usaha yang dijalankan oleh suatu badan usaha, ada juga kegiatan usaha juga yang dapat dijalankan oleh orang perorangan. Igerai Wijaja berpendapat bahwa CV atau biasa disebut perseorangan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber pertama atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang sama tentang dalam CV, tapi kali ini kita akan masuk ke dalam jenis-jenis CV atau Commanditaire Financier. Jadi pertanyaannya adalah apa saja jenis-jenis Commanditaire Financier dan bagaimana keanggotaan dari CV tersebut. Silakan kepada narasumber kedua untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, untuk jenis-jenis perseroan komanditer ini ada 3 yang terkait dengan hubungan perseroan terhadap pihak ketiga. Jenis yang pertama yaitu ada perseroan komanditer diam-diam, yaitu pihak ketiga mengetahui perseroan ini sebagai firma, tetapi mempunyai sekutu komanditer, hubungan keluar menggunakan nama firma, tapi hubungan di dalam internal antara sekutu berlaku sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Persekutuan komanditer ini diam-diam ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 19 sampai 21 KUHD yang tidak melarang adanya persekutuan komanditer diam-diam. Lalu jenis yang kedua ada perseroan komanditer terang-terangan. Perseroan komanditer terang-terangan ini pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan ini adalah persekutuan komanditer. Hal ini dapat diketahui bahwa penggunaan nama kantor, misalnya CV Abadi Makmur, sehingga surat keluar masuk ditujukan kepada CV Abadi Makmur tersebut. Lalu yang ketiga ada perseroan komanditer atas saham. Model perseroan ini dibagi atas saham-saham yang diatur dalam KUHD, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Pembentukan model ini menerbitkan saham dan itu diperbolehkan. Perseroan komanditer atas saham merupakan bentuk peralihan dari perseroan komanditer ke perseroan terbatas atau PT. Perseroan komanditer ternyata telah mendesak firma dalam praktik perusahaan di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena keadaan menghendaki supaya pihak luar yang bukan keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan perseroan yang masih memerlukan modal. Lalu kalau untuk keanggotaannya sendiri, yang terlibat dalam CV ini terbagi menjadi 2, yaitu ada sekutu aktif, yaitu yang pihak yang mengurus perseroan, dan yang kedua yaitu sekutu pasif, yaitu sekutu yang tidak ikut mengurus perseroan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih kepada narasumber kedua. Bagus sekali jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya sebelum kita masuk ke permasalahan inti. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ada kasus semacam kepahilitan CV atau Commanditaire Financier di Indonesia? Silakan kepada narasumber pertama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Sebetulnya ada, yaitu pilotnya CV Maniak di Jepara. Berdasarkan putusan pilot kasus, sebagaimana tertuang dalam amar putusan pilot
tersebut berawal dari adanya perjanjian utang piutang antara para pemohon palit dengan Chuck Norris, yaitu termohon Pailit 1 dan Rainida Fianca Kumala sebagai termohon Pailit 2 sebagai istri yang memberi persetujuan kepada termohon 1 sekaligus merupakan bendahara CV Maniak. Perjanjian-perjanjian yang dibuat merupakan bagian dari transaksi atas bahan baku kayu dan mebel yang dikelola Chuck Norris di bawah Badan Usaha Perseorangan Komanditer CV Maniak. Namun demikian, perjanjian tersebut bukan menempatkan Chuck Norris sebagai direktur perseorangan, melainkan atas nama pribadi pemohon menilai bahwa Chuck Norris telah melanggar berbagai kesepakatan yang dibuatnya, serta tidak adanya itikat baik dan pihak termohon untuk melakukan berbagai upaya guna melunasi utang-utangnya. Oleh karena itu, pantas bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan pailit atas diri pribadi serta mengikuti sertakan CV Maniak, turut bertanggung jawab atas kelalaian yang dibuat oleh Chuck Norris dan Rainida Fianca Kumala sebagai pengurus perseorangan. Terima kasih. Oke, baik, kepada narasumber pertama. Kita langsung saja ke permasalahan inti ya, karena tadi kita sudah mengetahui permasalahan salah satu kasus kepailitan TV Indonesia, yaitu adalah dari TV Maniak di Jepara. Oleh karena itu, berarti permasalahan kita selanjutnya adalah akan membahas tentang TV Maniak di Jepara ini. Kita langsung ke permasalahan inti. Pertanyaan pertama kepada penanya pertama. Silakan kepada penanya pertama untuk bertanya kepada narasumber. Baik, untuk narasumber pertama, menurut Anda bagaimana tanggung jawab dari para sekutu? Ya, baik, terima kasih. Tanggung jawab para sekutu CV Maniak dalam kepailitan adalah para sekutu Tuan Chuck Norris, Tuan Imam Nur Rahman, dan Rainida Fianca Kumala yang mendirikan perseorangan Komanditer. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, Tuan Chuck Norris dan Nyonya Rainida Fianca Kumala merupakan pihak yang dinyatakan pailit dan bukan terhadap CV Maniak. Kedua, harta kekayaan CV Maniak yang digunakan untuk melunasi utang pribadi sekutu terjadi karena bentuk pertanggungjawaban dalam perseorangan komanditer adalah tanggung jawab renteng. Ada di pasal 18 KUHD. Sementara dalam perkawinan Tuan Chuck Norris dan Nyonya Rainida Fianca Kumala tidak didahului dengan perjanjian kawin. Untuk itu, segala bentuk aktiva maupun pasiva yang dibuat oleh masing-masing pihak akan menjadi satu dalam persatuan harta kekayaan perkawinan. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke penanya kedua. Silakan kepada penanya kedua untuk bertanya kepada narasumber. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan selama para kasus CV Maniak tersebut, bagaimana sih pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit para sekutu pada CV Maniak? Terima kasih. Baik, untuk pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit para sekutu pada CV Maniak, yang pertama itu akibat dikeluarkannya putusan pailit dari pengadilan niaga, maka tanggung jawab dari pengurusan harta kekayaan baik dari Tuan Chuck Norris selaku pribadi dan direktur perseroan, serta Nyonya Rainida Fianca Kumala selaku bendahara dan persero komanditer dari CV Maniak berada dalam kendali kurator BHP sesuai ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang KPK PU. Yang kedua, pencabutan atas putusan pernyataan pailit tidak menghapus beban utang yang dibuat oleh debitor kepada kreditor. Namun, debitor tetap wajib membayarkan utang dari harta kekayaannya yang dimiliki secara proporsional dan mengacu pada ketentuan KUH Perdata. Kewenangan yang diperoleh kurator BHP untuk mengurus harta kekayaan debitor pailit Chuck Norris dan Rainida Fianca Kumala
menjadi hapus pada saat pencabutan putusan pernyataan pilot, dan kewenangan harta kembali kepada Chuck Norris dan Ranidia Pinka Kumala. Begitu kira-kira dari pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta kepilotan. Oke, baik. Terima kasih kepada penanya kedua dan narasumber kedua atas pertanyaannya yang bagus. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan ketiga. Apakah penanya pertama ingin bertanya lagi? Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut narasumber 1, pasal-pasal apa saja yang terdapat dalam kasus ini? Baik. Yang pertama tuh ada pasal 18 KUHD. Yang kedua tuh ada pasal 118 KUH Perdata. Yang terakhir tuh ada pasal 69 ayat 1 UU KPU. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin berikutnya adalah pertanyaan terakhir kali ya dari penanya kedua. Silakan kepada penanya kedua untuk bertanya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut narasumber, bagaimana sih saran yang bisa diberikan dari kasus CV Maniak tersebut? Oke, dari pembahasan kasus kepilotan CV Maniak ini, ada beberapa saran dari saya. Yang pertama yaitu setiap kreditor yang melakukan permohonan pernyataan pilot kepada seorang debitor sebaiknya mengkaji segala kemungkinan yang terjadi, sehingga efektivitas gugatan menjadi baik dan apa yang diharapkan oleh setiap kreditor dapat tercapai. Selayaknya kemungkinan hukuman paksa badan bagi debitor dapat pemenuhan kewajiban dapat digunakan oleh kreditor karena baik UUK maupun UU KPKU telah memberikan ruang hal tersebut. Lalu saran yang kedua, jangka waktu pengurusan harta pilot oleh kurator sebaiknya dapat dipersingkat atau membuka ruang bagi kreditor untuk mendapatkan haknya secara tepat waktu. Dan hal tersebut dapat memperbaiki iklim usaha secara menyeluruh di semua bidang, mulai dari pengusaha, badan usaha, sistem pengelolaan usaha, dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu saran dari saya. Baik, dengan jawaban dari narasumber kedua tadi, berarti mengakhiri dari sesi diskusi kita pada pertemuan malam ini. Terima kasih kepada para penanya dan para narasumber atas diskusinya tentang CV Komanditer Fanscape Maniak di Jepara. Baik, apabila ada kesalahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.